Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Asisten Direktur Layanan Agromaritim dan Digital Farming DPMA IPB. Kepada Dr. Supriyanto STP MKOM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Profesor Wayan Budi Astra, pada kesempatan hari ini terima kasih Pak sudah berkenan untuk sharing ya terkait kolaborasi sosial membangun bangsa atau Kosa Bangsa. Dan juga yang kami hormati Bapak dan Ibu sekalian yang nantinya insya Allah ya akan menjadi pendamping ya kalau di karena Kosa Bangsa ini merupakan kegiatan kolaborasi sosial dalam konteks pengabdian kepada masyarakat. Ini terdiri dari dua sebetulnya. Yang pertama PT atau perguruan tinggi pelaksana, itu umumnya atau nanti akan dijelaskan secara detail oleh Pak Wayan, yaitu klaster madya, pratama, dan binaan yang akan bekerja sama dengan kita sebagai perguruan tinggi pendamping ya. Dalam hal ini klaster mandiri dan utama. Dan Bapak dan Ibu sekalian, nanti mungkin yang perlu kita cermati adalah bagaimana tips suksesnya agar kita bisa bekerja sama dengan kampus-kampus di luar IPB begitu ya dalam konteks pengembangan masyarakat. Sebagai informasi bahwa sebetulnya kalau bicara pengembangan masyarakat, IPB sendiri itu sudah sangat banyak ya Bapak dan Ibu kegiatan pengabdian masyarakat, baik itu pada level dosen, ada dosen pulang kampung yang pakai dana IPB, itu paling tidak ada lebih dari 100 kelompok per tahun, jadi secara keterlibatan dosen udah hampir 400 dosen ya, belum lagi yang pengabdian masyarakat yang sekolah vokasi, itu juga cukup besar juga yang jumlahnya. Kemudian melalui KKNT IPB kita juga bersama dengan 3.000-an mahasiswa itu juga melakukan pengabdian masyarakat secara tidak langsung dalam konteks pembinaan atau pendampingan kepada kelompok mahasiswa tersebut ya. Dosennya sekitar 200-an. Nah, kita harapkan dari sisi kuantitas kalau di IPB kita harapkan bahwa semua dosen memiliki kegiatan pengabdian masyarakat karena memang suka tidak suka kan ada kewajiban di BKD, tetapi bukan itu yang kita inginkan, tapi bagaimana IPB bisa memberi dampak kepada masyarakat. Dan itu memang kalau secara real sih sudah gitu ya, walaupun kampus berdampaknya baru diluncurkan, tapi kita saya kira sudah berdampak, sehingga mudah-mudahan ke depan kita juga bisa semakin berdampak ya Bapak dan berdampak positif tentunya di masyarakat. Mungkin demikian saja, kami persilakan Prof. Wayan Budi Astra nanti untuk menyampaikan materi, dan barangkali jika ada tanya jawab karena ini jumlah pesertanya sedikit, saya kira interaktif untuk bagaimana kita bisa menjadi PT pendamping dengan jumlah yang banyak dan berkualitas, dan itu membangun jejaring pengembangan sosial di berbagai kampus di Indonesia. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Supri atas sambutannya. Selanjutnya, Bapak Ibu, langsung saja kita akan mendengarkan pemaparan terkait penjelasan program Kosa Bangsa tahun 2025 yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Wayan Budiastra MAGR. Kepada Prof. Wayan, kami persilakan. Dan mohon izin, Prof. Wayan, sebelum kita penyampaian materi, mungkin kita foto bersama terlebih dahulu ya. Bapak Ibu silakan untuk dinyalakan kameranya. Kita tunggu beberapa detik mungkin ya. Nanti ada tim operator yang akan memfoto. Baik, ada 3 slide. Kalau di saya masih tunggu mungkin beberapa detik lagi. Oke, baik. Kita coba foto. Operator mohon dibantu. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, masih ada yang on cam. 1, 2, 3. Baik, slide ketiga menyesuaikan dan langsung saja pada Prof. Wayan, saya persilakan Prof. Baik, terima kasih Fiona, ya, Bapak Supri yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada Zoom siang hari ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Supri secara sepintas, kegiatan Kosta Bangsa itu singkatan adalah kolaborasi sosial membangun masyarakat, ya.
bukan bangsa ya, kolaborasi sosial membangun masyarakat ya. Merupakan salah satu kegiatan pengabdian pada masyarakat yang sedikit anggarannya tinggi. Biasanya Bapak Ibu sekalian kan anggaran PKM 50 juta ya. Anggaran multi tahun ya 150. Kalau ini anggarannya 300 juta Bapak Ibu. Jadi cukup besar ya. Cukup besar ya. Anggarannya cukup besar. Kenapa begitu? Karena memang berbeda dengan kegiatan pengabdian yang biasa. Yang biasa kan kita hanya perguruan tinggi kita saja yang melakukan pengabdian. Ada yang ikut sebagai apa namanya counterpart kita, tapi dia sebetulnya sebagai tanda kutip penggembira. Tapi kalau ini enggak ya, kalau ini tidak, dua-duanya harus terlibat aktif. Jadi Bapak Ibu, jadi kita tidak bisa sendiri nih untuk mengajukan kosa bangsa, harus bersama perguruan tinggi pelaksana. Ya, jadi perguruan tinggi pelaksana tadi sudah disampaikan oleh Pak Supri bahwa statusnya dia di bawah kita, ya. Adalah madya binaan ya. Kalau kita yang boleh sebagai pendamping adalah mandiri dan utama gitu ya. Jadi Bapak Ibu di dalam nanti mengajukan proposal tidak bisa sendirian. Tidak bisa sendirian. Jadi harus bersama-sama perguruan tinggi pelaksana ya. Jadi Bapak Ibu harus bersama-sama menyusun proposalnya ya. Jadi kalau enggak akan berhasil ya, enggak akan berhasil. Baik, itu kira-kira pendahuluannya agar supaya Bapak Ibu memahami ya bahwa ini programnya memang harus dua perguruan tinggi ya, yang berbeda statusnya ya. Yang satu adalah mandiri dan utama, yang satunya adalah madya, pratama dan binaan ya. Begitu. Nah, kita sih tidak bermasalah, kita berpartner sama LLDT yang sama. Jadi Bapak Ibu semua kita LLDT-nya kan LDT 4 ya. Karena Jawa Barat ya, Jawa Barat. Jadi kita bisa bekerja sama dengan Nusa Bangsa, Ibnu Khaldun, nggak tahu kalau Ibnu Khaldun sudah masuk ini nggak ya. Tapi Nusa Bangsa saya dengar masih klasternya masih Madya. Jadi kalau Pakuan nggak bisa, Pakuan udah masuk utama. Jadi kita pilih perguruan tinggi yang masih statusnya di bawah, jauh di bawah kita ya. Sehingga kita baru bisa melakukan pengajuan proposal ini. Baik, saya akan share screen ya. Bapak Ibu sudah bisa melihat? Sudah? Sudah, Pak. Sudah ya, baik ya. Jadi saya akan sampaikan ya. Jadi ini program Kosa Bangsa ini adalah program pendanaan ya dari tentu dari sekarang yang namanya adalah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ya. Yang sama dengan program pengabdian masyarakat lainnya adalah tujuannya adalah membangun atau memberdayakan masyarakat. Namun di sini sudah saya sampaikan bahwa program Kosa Bangsa memprioritaskan wilayah daerah tertinggal. Jadi Bapak Ibu tidak bisa memilih wilayah-wilayah yang sudah setengah maju gitu ya. Jadi daerah tertinggal. Kemudian daerah yang miskin ekstrim. Jadi yang sangat miskin gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu boleh mengajukan yang tidak termasuk 3 kategori ini tetapi tidak prioritas. Jadi kalau dananya sudah habis untuk ketiga daerah ini berarti Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan pendanaan gitu. Jadi yang prioritasnya adalah daerah tertinggal atau 3T, kemiskinan ekstrim dan rawan bencana. Ya. Tentu Bapak Ibu bertanya siapa yang nanti mencari lokasinya? Harusnya yang mencari lokasi adalah perguruan tinggi pelaksana karena yang dia lebih dekat dengan masyarakat itu. Jadi sebetulnya idenya adalah harusnya dari kebutuhan dari perguruan tinggi pelaksana di daerah 3T ini. Jadi mereka mengidentifikasi itu. Oh, ini daerah ini miskin, oh daerah ini tertinggal dan atau daerah rawan bencana. Nah, baru
berkomunikasi dengan IPB gitu. Kira-kira apa yang bisa IPB sumbangkan gitu. Ya. Jadi kita perguruan tinggi pendamping ini istilahnya adalah mentor ya. Jadi kita mentor bagi perguruan tinggi pelaksana yang memang statusnya dalam kegiatan pengabdian masih statusnya adalah madya, pratama atau binaan. Jadi masih lebih belum berpengalaman lah mengajukan kegiatan pengabdian sehingga harus didampingi oleh perguruan tinggi yang mandiri ataupun utama seperti IPB ini. Ya, jadi Bapak Ibu nanti kegiatan Kosa Bangsa ini dilaksanakan bersama ya, tidak hanya perguruan tinggi pelaksana. Jadi kita dan perguruan tinggi pelaksana itu sama-sama bekerja di masyarakat itu. Namun kan kita tidak bisa ya, kecuali Bapak Ibu punya daerah yang memang tahu, wah daerah sini memang daerah yang perlu kita kembangkan, masuk dalam kategori 3 itu, 3T, miskin ekstrim atau rawan bencana. Nah itu Bapak tinggal sounding ke perguruan tinggi yang statusnya tadi di bawah kita, tolong bisa nggak saudara lihatkan daerah itu bagaimana kondisinya gitu. Nah, mereka datang ke lokasi itu baru mengeksplor apa-apa permasalahan yang dihadapi dan kemudian dipotret. Nah, kemudian baru Bapak Ibu berdiskusi itu dengan perguruan tinggi pelaksana dengan pendamping itu bagaimana solusinya begitu. Jadi memang tidak mudah ya karena harus dua pihak ini harus bekerja sama ya, bekerja sama. Baik. Nah, Bapak Ibu ya, jadi memang program Kosta Bangsa itu ada dua perguruan tinggi. Yang sebelah kiri ini adalah kita, ya, klaster mandiri dan utama. Sebelah kanannya adalah klaster Madya, Pratama, dan Binaan. Ya, ya. Nah, syarat kita menjadi pendamping, ya Bapak Ibu, syarat kita bisa menjadi pendamping, kita harus punya teknologi yang akan kita hantarkan ke masyarakat melalui kegiatan program Kosta Bangsa. Harus ada teknologi Bapak Ibu. Teknologinya bisa berasal dari Bapak Ibu, bisa berasal dari IPB secara keseluruhan. Ya, jadi nggak harus Bapak Ibu yang mengembangkan teknologi itu, bisa dari perguruan tinggi IPB, Bapak Ibu mau hantarkan gitu, boleh, asal seizin sama yang memegang HKI-nya. Gitu, ya. Ya, kalau gampangnya sih sebetulnya yang Bapak Ibu punya HKI-nya itulah yang dihantarkan ke masyarakat gitu. Ya, supaya tidak repot kita meminta izinnya. Kemudian kenapa kita jadi tim pendamping? Karena kita sebetulnya mudah mencari akses kepada mitra lain kan, misalkan kependanaan lain, CSR gitu. Karena IPB dipandang bisa ya mempunyai jejaring yang luas untuk membantu perguruan tinggi pelaksana mencari sumber-sumber pendanaan selain dari Kosta Bangsa. Ya. Kemudian kita bertanggung jawab kan Bapak Ibu bahwa KKI kan kadang-kadang hanya dipatenkan tapi tidak sampai ke masyarakat. Nah ini jembatan juga tuh ya, paten kita ataupun produk kita yang kita hasilkan dari riset ini bisa dihantarkan ke masyarakat ya, ya bisa dihantarkan ke masyarakat melalui program Kosta Bangsa. Jadi itulah tujuan program Kosta Bangsa untuk pendamping. Bagaimana yang klaster Madya ini ya? Dia adalah daerah yang dekat dengan mitra sasaran. Ya, mitra sasaran adalah mitra yang akan kita berdayakan, ya, yang kita akan kembangkan, baik ekonominya maupun pengetahuannya. Ya. Ya, tadi kita hanya fokus ya, sementara difokuskan pada daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim dan rawan bencana. Ya. Kemudian perguruan tinggi pelaksana kan lebih dekat dengan mitra, maka dia pasti memahami karakteristik wilayahnya, ya. Kemudian memahami pengetahuan sosial budayanya, ya, potensi yang dimiliki masyarakat itu, ya. Ya. Jadi pada intinya dua inilah berkolaborasi melakukan namanya program Kosta Bangsa, yaitu kegiatannya adalah pemberdayaan masyarakat, penerapan teknologi, ya, teknologinya utamanya dari pendamping, tapi kalau pelaksana punya juga nggak apa-apa, ya. Jadi bisa berpadu kalau punya ya, tapi kalau nggak punya berarti semuanya dari teknologi pendamping. Ya, kemudian kita sebagai pendamping adalah mentor, sedangkan mentinya adalah perguruan tinggi pelaksana. Ya, kita berkolaborasi di sini. Ya.
Nah, apa tujuan manfaat program Kosa Bangsa? Ya tentu tadi sudah saya jelaskan, kolaborasi ya. Ya, perguruan tinggi paling tidak ada 2 perguruan tinggi, juga kerjasama dengan mitra tadi, mitra bisa CSR atau yang lainnya, dan pemerintah pasti harus dilibatkan pemerintah desa, ya, pemerintah lokal ya, karena mereka yang menguasai wilayah itu. Ya, kemudian yang kedua memberi kesempatan kepada perguruan tinggi yang belum punya pengalaman mendapatkan program pengabdian itu belajar dari kita. Belajar dari perguruan tinggi pendamping ini bagaimana caranya ya membina daerah-daerah agar supaya berdaya gitu ya gitu. Kemudian yang ketiga mengaplikasikan hasil riset yang harus ada hasil riset yang diaplikasikan. Kemudian meningkatkan peran perguruan tinggi ya ini yang diharapkan dengan tag yang baru yaitu apa namanya berdampak ya, berdampak. Kemudian pengembangan jejaring ya. Nah, ini yang penting nomor 6 ini sebetulnya ya, yang program kita berdua itu pendampingan pelaksana adalah membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat umum ya. Baik yang bidang ekonomi artinya masyarakatnya memang bergerak untuk mencari pendapatan, ada juga untuk yang hanya untuk apa namanya pengembangan kesejahteraan masyarakat, keamanan, lingkungan dan sebagainya yang tidak bertujuan komersil. Jadi Bapak Ibu di dalam Kosa Bangsa nanti mitranya harus 2. Ya, mitranya 1 mitra yang produktif, ya, 1 mitra yang non produktif gitu. Yang produktif itu adalah yang memang seperti kelompok tani, industri rumah tangga, ya, kemudian UMKM itu adalah yang produktif. Kalau yang tidak produktif apa? PKK, posyandu, sekolah gitu. Jadi harus 2 mitra ya. Dana 300 juta itu banyak ya. Jadi kalau tidak 2 mitra ya berat untuk di 1 mitra saja. Kemudian yang ketujuhnya adalah tambahannya ya mendukung IKU, mendukung SDGs dan sekarang satunya Astacita ya. Ini saya kira sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu, saya lewatkan saja. Nah, ini ya mitranya yang penting Bapak Ibu ya. Jadi mungkin perguruan tinggi pelaksana belum paham tuh bagaimana membuat proposal yang baik gitu. Nah, Bapak Ibu ini dari pendampingnya mengajarkan bagaimana proposal yang baik itu dibuat. Ya, mungkin mereka nggak tahu mana mitra sasaran itu apa ya. Bapak Ibu yang tak memberitahu mitra sasaran dalam program Kosa Bangsa adalah 2 kelompok masyarakat yang produktif secara ekonomi. Ya, contohnya adalah kelompok industri rumah tangga, pengrajin, petani, peternak, BUMDes, Pokdarwis. Gitu ya. Sedangkan yang kedua adalah kelompok masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi seperti Karang Taruna, ya, PKK, Dasawisma, masyarakat sekolah, masyarakat lansia, anak berkebutuhan khusus dan lain-lain. Pokoknya intinya tidak mencari keuntungan, ya, tidak mencari keuntungan. Nah, di dalam nanti menyusun proposal Kosa Bangsa, Bapak Ibu, ya, dalam pikiran kita jangan hanya kita kerjakan tahun ini selesai, bukan ya. Jadi kita harapkan dipikirkan bahwa kegiatan yang kita lakukan akan berkelanjutan, ya. Jadi kegiatannya memang harus intensif, ya. Ya, jadi program ini tidak bersifat insidental, ya. Apa isinya? Bisa memberikan pelatihan, ya, bisa memberikan peralatan harus, ya, peralatan harus karena dananya besar, ya. Kemudian pemberian peralatan ini juga harus memperhatikan kemampuan dan kebutuhan masyarakat mitra kita, ya. Atau juga menata organisasi, ya. Organisasi misalkan, oh organisasinya tidak berjalan, ada masalah apa, itu salah satu bagian yang digarap oleh program Kosa Bangsa. Nah, ini contohnya beberapa Bapak Ibu ya. Jadi bisa misalkan teknologinya adalah mesin chopper misalkan. Atau kita membangun bagaimana memasarkan produk petani kita dengan marketing online. Boleh. Atau nanti dengan mesin panen yang portable. Ya, atau juga menyentuh bagaimana manajemennya boleh ya. Boleh ya. Ya. Atau menerapkan pembangkit listrik tenaga air gitu ya. Ya, membangun sistem distribusi listrik, nah, itu juga boleh ya. Jadi pada intinya adalah harus dalam bentuk fasilitasi peralatan ataupun manajemen software ya boleh, ya, atau bahan baku
boleh bantuan ke sana untuk nanti diberikan kepada mitra sasaran. Ya. Nah, ini masing-masing peran ya. Saya kira kita bacakan tim pendamping nih, perannya apa sih? Memberikan ide, mengusulkan teknologi yang diterapkan nanti di masyarakat itu, ya. Kemudian memberikan pendampingan dalam mendesain program pemberdayaannya. Kan saya bilang bahwa kita sebagai mentor, jadi kita dianggap sebagai ahli gitu, Bapak Ibu ya. Kemudian membuat proposal bersama-sama tentunya, tapi kan mereka kurang paham. Jadi kita harus melakukan pendampingan pembuatan proposal. Kemudian menyusun RAB yang baik, yang benar. Dan juga bagaimana menetapkan luaran. Jadi saya kira itulah kosa bangsa, ya. Kemudian berkolaborasi dengan tim pelaksana dalam pelaksanaannya, ya. Tapi tentu kita tidak seintensif tim pelaksana ya Bapak Ibu. Jadi mungkin misalkan tim pelaksana 10 kali, 15 kali ke lapangan, kita ya cukup 5 kali, ya, atau 3 kali tergantung lokasinya. Kan kita di Bogor, kalau nanti jauh letak lokasi mitranya jauh sekali, tentu transportasinya kan mahal. Jadi kita lihat saja. Kemudian memberikan pendampingan ya dalam penyusunan laporan kemajuan akhir ya. Kemudian melaksanakan kunjungan lapang, Bapak Ibu. Nah, minimal sebanyak 3 kali. Saya nggak tahu nih yang terbaru ini mungkin lebih dari ini. Ya, tapi paling minimal 3 kali ya, 3 kali ya. Kemudian menerapkan teknologi ya. Baik. Nah, ini saya kira sudah sama ini ya. Nah, ini Bapak Ibu persyaratan atau ketentuan umumnya ya. Ini kegiatan ini dilakukan 1 tahun saja Bapak Ibu, walaupun tadi saya katakan harus berlanjut ya. Tapi kita nyiapkan sebetulnya programnya agar supaya dilanjutkan oleh masyarakat setelah kegiatan ini berakhir. Jadi tahun tunggal ya, dilakukan maksimal 8 bulan. Karena di sini aja baru dibuka di bulan Mei atau Juni barangkali nanti baru masuk proposalnya, berarti mulainya Juli. Juli sampai Desember ya. Itu kurang lebih berapa tuh? 6 bulan kan gitu ya. Dananya maksimum 300 juta Bapak Ibu ya, maksimum. Nah, tapi ini perlu diberi catatan nomor 4 ini ya. Jadi kita tuh tidak boleh 300 juta hanya jalan-jalan ya, perjalanan, terus pelatihan gitu dalam bentuk yang tidak langsung memberdayakan. Kita juga harus bantu dalam bentuk fasilitas fisik ya. Ya, seperti alat dan mesin yang dibutuhkan oleh mitra ya, dalam bentuk alat ya, dalam bentuk alat misalkan untuk industri, misalkan bantu alat yang dibutuhkan industri boleh gitu ya. Ya. Nah, teknologi yang diberikan itu wajib merupakan hasil penelitian dari dosen perguruan tinggi. Jadi Bapak Ibu pada saat kita mengajukan sebagai pendamping, Bapak Ibu harus punya catatan tentang HKI-nya. Ya, HKI Bapak Ibu ya. HKI itu bisa hak cipta, bisa hak paten atau hak paten sederhana. Tentunya nanti ini yang diterapkan bukan hanya sekedar punya ya, tetapi memang ini akan diterapkan di mitranya gitu. Ya, nggak boleh hanya klaim bahwa kita punya hak paten ini, tapi ternyata tidak diterapkan, nggak boleh. Jadi memang harus ada kesesuaian antara kebutuhan mitra di masyarakat ya dengan teknologi yang kita punya gitu. Itu yang jodohnya agak susah ya. Tetapi saya kira bisa kita buat ya, kita rancang gitu agar supaya itu bisa bermanfaat bagi mitra. Ya, perguruan tinggi pendamping harus sama satu LLDT-nya ya. Ya, satu LLDT yang sama ya. Ya, kemudian perguruan tinggi dan pelaksanaan ini wajib membuat MOU ya sebagai dasar kerjasamanya. Jadi Bapak Ibu kalau memang nanti akan bekerja sama dengan perguruan tinggi pelaksana ya tentu bikin MOU-nya. Ada nanti formatnya ya. Jadi ini persyaratan yang harus disiapkan. Kemudian lokasi ya, mitra ya masyarakatnya itu dari perguruan tinggi pelaksana maksimal 150 km. Boleh lebih asalkan nanti perguruan tinggi pelaksananya mau menanggung kekurangan transportasi. Gitu, ya. Jadi gitu ya. Jadi boleh masih lebih dari 150, tapi nanti perguruan tinggi pelaksana bikin surat pernyataan bahwa kami akan menanggung kekurangan transportasi.
Nah, lokasi mitranya masyarakatnya itu berada di wilayah prioritas kosa bangsa, ya, atau rawan bencana. Jumlah kunjungan pelaksana 5 kali ya. Tadi pendamping 3 kali minimal, kalau pelaksana 5 kali. Saya yakin nanti naik 8 kali ini yang pelaksananya ya. Nah, keberadaan pendanaan mitra kerjasama dalam pembuatan proposal, Bapak Ibu nggak harus ada dulu. Tapi kalau ada, bagus. Itu berarti kemungkinan nilai plusnya lebih besar dan didanai. Ya. Kemudian juga sejalan dengan RPJMD desa. Ya, jadi Bapak Ibu dalam ruang lingkup yang kecil desa saja dipakai RPJMD-nya. Ya. Jadi desa maunya apa nih di dalam program-programnya itu disinergikan dengan program Kosa Bangsa. Nah, setiap dosen hanya boleh mengajukan satu usulan, baik sebagai ketua atau anggota, nggak boleh dua-dua, ya. Jadi tidak boleh ya Bapak Ibu ngajukan sekali Kosa Bangsa satu orang itu dua. Jadi hanya satu, ya, satu ketua atau satu anggota. Nah, setiap dosen yang telah menjadi ketua pada program pengabdian, misalkan BIMA ya Bapak Ibu masuk PKM, PMM, Bapak atau yang multi tahun, Bapak Ibu udah sebagai ketua, hanya boleh di Kosa Bangsa sebagai anggota tim pendamping. Ya, ketua tidak boleh. Karena Bapak Ibu sudah ketua di program pengabdian yang reguler, yang BIMA itu. Ya, jadi nggak boleh ya. Ketua dua-duanya tidak boleh lah, intinya begitu. Nah, bagi yang sudah dapat 3 kali Kosa Bangsa tidak boleh. Ya, tidak boleh mengajukan lagi, maksimal 3 kali. Ya. Ya, yang mendapatkan sanksi juga tidak boleh dan seterusnya ya. Saya kira ini nanti dimasukkan ke dalam. Jadi Bapak Ibu nanti di dalam mengajukan proposal masuk saja ke BIMA, nanti pilih Kosa Bangsa. Nah, Bapak Ibu karena sebagai tim pendamping tidak diperkenankan Bapak Ibu mengajukan proposal. Yang mengajukan proposal adalah perguruan tinggi pelaksana. Nanti setelah perguruan tinggi pelaksana mengajukan, menyebutkan nama Bapak sebagai tim pendamping, langsung terbuka di BIMA-nya Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu diajukan sebagai pendamping di Kosa Bangsa. Baru Bapak Ibu klik setuju atau tidak setuju. Gitu. Ya, baru nanti mengisi beberapa kepentingan untuk pendampingan. Gitu. Jadi tidak bisa menginisiasi Bapak Ibu masuk ke dalam BIMA, kemudian Bapak Ibu mengajukan proposal, tidak bisa. Ya, jadi harus yang mengajukan proposalnya adalah tim perguruan tinggi pelaksana. Ya, ketua pelaksana wajib bertindak sebagai penulis korespondensi. Ya, nah ini saya kira ini nanti saja ya, tim pelaksana wajib ya dan seterusnya ya. Nah, ini juga dijanjikan satu bidang fokus Kosa Bangsa. Nanti saya sampaikan satu bidang fokus riset dan inovasi. Ya. Tadi 2 kelompok ya Bapak Ibu, tidak hanya satu kelompok mitra sasaran, harus 2. Kalau PKM kan hanya 1, kalau ini 2. Ya, 2. Nah, 2 kelompok masyarakat yang menjadi mitra ini wajib memiliki jenis kegiatan yang berbeda Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak boleh ya membina, mendampingi dua-duanya adalah kelompok tani, nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Ya, jadi harus berbeda. Satu misalkan PKK, satu kelompok tani. Ya, satu Karang Taruna, satu industri rumah tangga. Begitu supaya bervariasi kegiatannya ya. Kemudian setiap kegiatan Kosa Bangsa menangani 2 bidang kewilayahan. Nanti saya jelaskan apa itu 2 bidang kewilayahan ya. Ya. Oke, baik. Saya kira coba kita lihat ya. Ini saya kira sudah saya singgung ya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi menyebut saja bidang fokus risetnya adalah kalau memang terkait dengan pangan ya sebut saja pangan. Kalau terkait dengan kesehatan sebut saja kesehatan, bidang fokus risetnya ya. Bidang fokus risetnya. Nah, SDGs sesuaikan ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian naskah cita juga sesuaikan ya, kegiatannya masuk kemana ya. Nah, ini Bapak Ibu bidang kewilayahan yang dimaksud tadi. Ya, jadi misalkan Bapak Ibu salah satu mitra sasaran adalah sekolah. Berarti dia kelompok bidang pendidikan. Ya, bidang kewilayahannya adalah pendidikan. Kalau misalkan satunya lagi mitranya adalah petani, kelompok tani berarti bidang pertanian. Jadi yang digarap adalah satu bidang pertanian, satu bidang pendidikan. Jadi tergantung mitranya Bapak Ibu.
ya, tergantung mitranya. Ya. Tadi kalau misalkan kebencanaan, oh berarti paling tidak satu bidang sudah kepegang, itu adalah bidang mitigasi kebencanaan. Yang satunya lagi tentu dipilih yang mana yang Bapak Ibu akan kerjakan. Nah, kemudian di dalam bidang-bidang itu minimal ada dua aspek Bapak Ibu ya. Jadi misalkan tadi mitigasi bencana apa yang mau digarap? Apakah aspek misalkan manajemen ya, misalkan manajemennya, misalkan dia belum punya organisasi tentang kebencanaan. Bapak Ibu bentuk gitu, organisasi Satgas kebencanaan misalkan. Nah, itu berarti aspek manajemen sudah Bapak Ibu garap. Satu lagi apa? Misalkan memberi pelatihan tentang mitigasi bencana. Oh, berarti masuk aspek sosial kemasyarakatan. Ya. Tapi kalau bidang yang produktif, masuknya ke produksi atau pemasaran gitu ya. Petani misalkan kita mau meningkatkan produktivitas padi gitu, dengan teknologi Bapak Ibu, berarti aspek produksi. Ya. Terus kalau hasil produksinya mau dibantu memasarkannya, berarti Bapak Ibu janjikan aspek kedua adalah aspek pemasaran. Gitu ya. Jadi seperti itu. Nah ini Bapak Ibu ya, nanti mungkin bahannya bisa disampaikan ya. Ini adalah daerah-daerah yang prioritas Kosa Bangsa ya, Kosa Bangsa. Ya kita di Jawa Barat itu adalah Kabupaten Banjar, Kabupaten Subang ini yang termasuk daerah apa namanya prioritas ya. Ya, Banjar dan Subang ya. Mungkin nanti yang 2025 kan belum terbit ini ya Bapak Ibu, apa namanya panduannya, mungkin sebentar lagi akan terbit tapi tidak terlalu jauh berbeda karena baru tahun lalu kan. Nah, yang rawan bencana lebih banyak Bapak Ibu untuk Jawa Barat ya. Ya, Jawa Barat ini lebih banyak ya. Mana ini ya? Kabupaten Cianjur Bapak Ibu ya. Kabupaten Cirebon ya. Kabupaten Garut ya. Kabupaten Kerawang, Kota Banjar, ya. Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kota Tasikmalaya ya. Jadi itulah yang daerah rawan bencana ya. Ya, jadi tinggal pilih saja mau yang tadi atau yang ini ya. Ya, kalau rawan bencana berarti Bapak Ibu nanti menggarap soal salah satunya adalah bidang mitigasi kebencananya seperti apa. Nah, Bapak Ibu, saya kira juga ini penting ya, Bapak Ibu, kan dananya 300 nanti bagaimana ngaturnya ya. Nah, jadi Bapak Ibu, dari dana 300 itu 50%-nya harus diberikan ke mitra Bapak Ibu. Ya kasarnya beginilah, kalau kita dananya 300 diberikan 300 dari Dikti Saintek, maka 150 juta itu harus diserahkan ke masyarakat. Nah, berarti kalau dua mitra berarti masing-masing 75. Nah, dana 75 itu harus dalam bentuk apa ya? Ya, tentu peralatan boleh, bahan boleh begitu ya. Ya. Jadi ini minimal 50% ya Bapak Ibu. Jadi dana 300 juta tuh 150 jutanya harus diberikan ke masyarakat dalam bentuk alat, mesin, bahan, teknologi. Nah, itu saya kira ini juga baik bagi kita ya Bapak Ibu. Saya pengalaman dua kali menjadi pendamping Kosa Bangsa, kita memberikan teknologi memang hasil riset kita gitu ya. Jadi dananya itu ya uangnya ke kita membuatkan alatnya, nanti kita serahkan kepada mitra begitu. Jadi tanda kutip kita sebetulnya kalau kita bisa teknologinya kita pegang, maka Bapak Ibu mengelola dananya itu agak fleksibel ya. Jadi misalkan mesinnya Bapak Ibu kira-kira 50 juta ya, minta sama pelaksananya dana untuk kami teknologi ini kita minta misalkan 75 juta misalkan. Dari dana 300 itu 75 juta untuk mesinnya kami yang supply. Ya, kami yang supply tetapi pertanggungjawaban tetap di pelaksana bukan di kita, bukan di pendamping. Jadi kita tuh enak sebetulnya sebagai pendamping itu tidak bertanggung jawab secara detail keuangan, yang diperiksa adalah si pelaksananya. Karena semua 300 jutanya adalah dananya semua ada di pelaksana. Ya, gitu. Tapi harus disepakati di awal ya Bapak Ibu, seringkali ini menjadi masalah gara-gara dananya kan di sana, terus kita tidak diberikan gitu ya. Tapi saya kira kalau kita bicarakan di awal, mungkin lebih mudah ya, akan kita kasih tahu saja, kita berhak mendapatkan dana ini, dana ini, dana ini.
tentu kami akan bantu dana-dana ini untuk ke masyarakatnya sekian. Gitu ya. Baik. Ini larangannya Bapak Ibu ya, jadi minimal 50%, yang lainnya saya kira ini. Nah, yang penting adalah ini ya Bapak Ibu. Ah ini ya, kalau Bapak Ibu ikut penelitian ya dan pengabdian yang reguler BIMA, Bapak Ibu tidak dapat honor sama sekali. Kalau Kosa Bangsa boleh Bapak Ibu, boleh menerima honor pendamping itu, tapi pelaksana tidak boleh. Ya. Jadi dana 300 itu 10% maksimal harus diberikan kepada tim pendamping sebagai honor, itu diperbolehkan. Jadi kurang lebih 30 juta Bapak Ibu ya. Ya, 30 juta tuh udah take for granted untuk pendamping. Honor ya. Ya. Honor itu Bapak Ibu, jadi boleh terima honor itu. Sah gitu. Ya, 30 juta. Nah, tinggal Bapak Ibu berapa orang pendamping ini? Ya, saya sarankan kalau mau agak besar ya 2 saja tim pendampingnya. Tapi kalau memang harus ada teknologinya cukup banyak diterapkan, ya kita yang paling maksimal kan 3 ya, 3 orang gitu. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Jadi boleh diperbolehkan, itu berbeda. Jadi paling tidak tadi kan saya sudah sampaikan dana untuk teknologi kan kita yang tahu teknologinya. Jadi kita minta dana itu yang teknologi yang akan kita berikan ke mitra itu kita kelola. Plus dana ini yang 30 juta ya. Dan dana perjalanan dari IPB ke lokasi mitra sasaran itu juga kita minta. Kita kan tadi syaratnya minimal 3 kali ya. Ya 3 kali kita hitung aja berapa tuh. Kalau 3 kali dengan biaya penginapan dan sebagainya, misalkan taruhlah 30 juta ya. 3 kali ya berarti sudah 130 jutaan kita sudah minta dana dari tim pelaksana. Jadi mereka menguasai 170, kita 130. Begitu kira-kira gambarannya ya. Saya kira ini lewat ya. Nah, ini yang agak susah lampiran-lampirannya Bapak Ibu. Jadi ada nanti pembentukan tim pendamping ditandatangani oleh WR bidang riset dan inovasi, Pak Ernan, atau nggak tahu kalau boleh oleh Pak siapa Direktur DPMA nggak apa-apa. Tapi biasanya kami itu oleh Pak Ernan, Wakil Rektor bidang riset dan inovasi, karena kita tidak punya LPPM lagi kan, gitu. Jadi ini ada surat persetujuan pembentukan tim pendamping ya dari IPB ya. Ya. Kemudian Bapak Ibu nanti kan karena Bapak Ibu akan mengantarkan teknologi ke mitranya, ya teknologi inovasinya harus dibuat. Apa sih teknologi yang mau diberikan ada penjelasannya ya. Ini yang harus Bapak Ibu buat, siapkan. Ya, ini deskripsinya bagaimana dan seterusnya ya. Sudah dalam bentuk paten kah, HKI kah, hak cipta kah, atau paten sederhana begitu ya. Ini harus dibuktikan, ada buktinya, ada sertifikatnya gitu ya. Ya. Kemudian ini surat pernyataan kepemilikan teknologi ya. Kalau teknologi yang milik Bapak, Bapak misalkan Ibu mendaftarkan di hak cipta ya berarti biasanya kalau tidak melalui IPB ya Bapak Ibu kan secara personal gitu. Itu dilampirkan dan ada bikin surat pernyataan bahwa ini adalah memang sudah hak cipta kami gitu ya. Ya, kemudian kalau dari IPB, misalkan temuan teman-teman kita mau lantarkan ke masyarakat, maka kita harus minta kepada IPB boleh menggunakan teknologi untuk diantarkan ke masyarakat. Ya, kalau bukan milik kita, ya, kalau milik kita nggak masalah kan. Kemudian yang ini juga penting Bapak Ibu, kita harus menyusun deskripsi rencana pendampingan. Ya, rencana pendampingan. Jadi pendampingannya rencananya dari awal ya, dari membuat proposal, ya mensupervisi si tim pelaksana, pokoknya detail lah ya. Kemudian nanti mendampingi tim pelaksana pada saat pelaksanaan program dan seterusnya, gitu ya. Ini harus dibuat ya, harus dibuat ya. Tapi untuk yang proposal lengkapnya mereka yang bertanggung jawab dari mulai analisis situasi, kemudian solusi dan sebagainya. Mereka yang buat, tapi kita yang mendampingi, memperbaikinya agar supaya tajam proposalnya dan menarik ya, sehingga bisa didanai. Ya. Kemudian ada surat pernyataan kesediaan sebagai pendamping, ini juga kita harus buat ya Bapak Ibu. Ini ada sebagai persyaratan administrasi ya. Ya.
Kemudian harus ada MOU tadi kan, kerjasama antara dua institusi ini, satu IPB dan satu perguruan tinggi pelaksana. Ya. Nah, Bapak Ibu terakhir ini ya, seleksi administrasi dan ada substansi. Administrasi tadi, semua tadi kalau Bapak Ibu sudah lengkapi, maka lolos di administrasi. Ya. Ada 8 item itu. Ya, tadi ada surat pembentukan tim, surat pernyataan kepemilikan teknologi, kesediaan gitu ya, MOU gitu ya, ya, dan deskripsi rencana, pendampingan itu ada semua, maka lolos ya. Kemudian untuk substansinya nih beberapa kriteria ya, gitu ya, substansinya seperti ini kriterianya ya. Teknologinya bagaimana, manfaat teknologinya, bagaimana kriteria sasaran masyarakatnya, HPS-nya, dan rencana pendamping ini dinilai oleh reviewer apakah ini bagus atau tidak ya. Jadi kalau Bapak Ibu menyiapkan dengan baik, jelas teknologi yang akan dihantarkan dan sesuai kebutuhan mitra sasaran, saya yakin itu akan didanai. Baik, saya kira itu dari saya ya. Terima kasih. Selamat mengajukan proposal Kosabangka. Semoga berhasil. Saya kira demikian, Fiona. Saya kembalikan ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Prof. Wayan atas penyampaian materinya. Baik, Bapak Ibu, kita akan buka sesi tanya jawab. Kita buka satu termin terlebih dahulu. Baik, Pak Sulistiono, silakan Pak. Ya, terima kasih, Prof. Wayan. Ya, siap. Mohon izin Ya, kalau mengetahui beberapa universitas yang termasuk Madya Pratama binaan itu bisa dilihat di mana. Kalau misalnya tadi ada di Sukabumi, misalnya apa kita cari di Sukabumi atau di Dikti, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk membuat proposal awal itu apa harus didahului dengan MOU kerjasama atau buat proposal saja dulu, baru setelah goal begitu, baru kerjasama. Mohon saran. Terima kasih. Baik, Pak Sulis. Terima kasih ya pertanyaannya. Jadi yang pertama, itu sebetulnya untuk status masing-masing perguruan tinggi itu dikeluarkan oleh DPPM, Pak, Direktorat Penelitian Pengabdian Masyarakat tuh. Bapak buka saja di Bima tuh ada statusnya masing-masing ya. Nah, jadi bisa lebih cepat di situ. Mungkin dari DPMA juga barangkali punya itu catatan itu perguruan tinggi yang sekitar Jawa Barat yang masih statusnya adalah klaster Pratama, Binaan, Madya, dan Madya. binaan gitu. Ya, saya kira yang perguruan tinggi yang tidak terdengar itu biasanya apa namanya itu statusnya lebih rendah ya. Nah itu Pak. Jadi kalau bisa, saya kira menarik Pak Sulis ya. Daerah Sukabumi banyak loh daerah yang bencana dan ekstrim miskin itu ya. Ya, itu mungkin jadi satu apa namanya sasaran gitu ya untuk kegiatan Bapak. Nah kedua itu Pak nggak boleh Bapak, tetap kita harus bikin MOU dulu. Karena nggak Oke. boleh kan. Nanti malah rusuh nanti setelah dapat pendanaan baru ribut gitu ya. Jadi MOU-nya harus Iya, duluan oke, karena itu iya. bagian dari persyaratan Siap, siap. administrasi ya. Ya, Oke, cukup Pak iya, Sulis iya, ya. iya. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama ya. Terima kasih Pak Sulis. Selanjutnya, mangga kami persilakan kepada Ibu Ila. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Pak Wayan, terima kasih Ya, ya atas ya, sama. paparannya. Ya. Tetapi karena saya baru mengenal Kosabangsa ini, sehingga perlu pengendapan dulu. Tetapi tadi kebetulan saya lagi keluar. Apakah benar pemahaman saya bahwa yang memiliki teknologi itu adalah pendamping? Betul. Dan Betul. Pendamping dan harus dibuktikan dengan hak cipta atau hak Betul. paten Betul. atau paten sederhana Betul dan sekali. sebagainya. Betul sekali. Betul. Kemudian yang kedua, nanti harus kolaborasi dengan perguruan tinggi yang statusnya tertentu ya. Ya, betul. Jadi yang masih perlu pembinaan Betul. bagaimana merencanakan program Betul. dan sebagainya. Betul Begitu. sekali. Nah, Ya. lalu kita harus MOU ya Betul, dengan betul, perguruan betul, tinggi itu. betul, betul. Kemudian yang megang uang itu adalah pelaksana, Betul. bukan Betul. pendamping. Bukan. Bukan. Nah, Bukan. jadi dalam hal ini berarti Ya. boleh membeli alat ya. Boleh, Karena boleh. kalau di Boleh. tempat lain, di skema Ya. lain, kita ini harus bahan habis gitu Ya, kan. betul. Ini Nah, malah kalau boleh, yang Bu.
Oh, yang ini ini boleh, boleh iya. gitu Boleh, ya. boleh. Nah, jika kan tadi boleh ada pendamping itu ada ketua dan anggota gitu ya. Betul, betul. Nah, jika bukan karena gini, misalkan yang persisten itu adalah ketuanya, tapi teknologinya adalah yang punya anggota, boleh ya? Boleh, boleh. Oh, boleh. Oke. Tim. Nah, Jadi tim aja ya ya, dalam hal ini. ya, Iya. ya, ya, Baik, terima kasih Pak ya, Wayan atas ya, menarik ini ya, penjelasannya ya, ya. Mudah-mudahan banyak ya, yang ikut. ya. Saya harapkan banyak yang ikut, Bu. Paling Ya. kita tahun lalu berapa ya? Paling kalau saya kan suka di penugasan, saya nggak ngajukan proposal, jadi saya ditugasi Dikti membina perguruan tinggi daerah gitu. Jadi Oh, saya baik. nggak ngusulkan. Jadi mungkin teman-teman yang apa namanya ingin ya mengusulkan silakan. Nanti saya supervise lah supaya bisa dapat gitu ya. Ya, Ya, ya. ya, Pak, maaf Pak, ya. luaran pendamping ada nggak Pak? Ada Bu, luaran pendamping itu ada ya. Apa namanya? Tentu contohnya ya Bu, kita kan membimbing proposal ya Bu. Ya, Luarannya adalah proposal yang sudah kita bagus gitu loh. Itu oh luar begitu. contoh lah. Nanti misalkan laporan kemajuan kita apa revisi kita ini gitu. Oh, Itulah. jadi Terus tidak sampai kepada harus ada apa sih jurnal tidak. jurnal? Nah, jurnal itu nanti bersama Bu. Nanti jurnal Oke. tim pelaksana nama depan, kemudian pendamping di terakhir gitu. Oh, Nah, jadi baik. bersama-sama Bu. Kalau luar Ya, itu bersama-sama. Nah, ya, baik. Terima kasih Pak ya, Wayan. ya, Terima kasih Bu ya. Fiona. Terima kasih Bu Ila. Selanjutnya Pak, pertanyaan dari Pak Salahuddin Ya. terkait definisi teknologi Pak. Apakah teknologinya dari IPB atau mungkin dari luar perguruan tinggi Pak? Nah, jadi yang diprioritaskan adalah perguruan tinggi dari IPB, ya, dari IPB ya, karena namanya pendamping, kalau teknologinya dari luar rada aneh gitu, kan dia berarti juga nggak tahu teknologinya gitu ya. Nah, jadi diprioritaskan adalah yang dari pendamping. Tetapi kalau tidak ada dari perguruan tinggi pendamping, bisa dari perguruan tinggi lain gitu ya, harus dari perguruan tinggi, tidak boleh misalkan produknya kamera televisi gitu dari swasta, dari apa ini komersial nggak boleh. Jadi benar-benar teknologi hasil riset perguruan tinggi gitu ya, itu dibingkai di situ. Tidak harus, bukan tidak harus, sebaiknya dari perguruan tinggi kita sendiri, dari IPB, atau bagusnya dari si tim pendamping sendiri ya, secara bertingkat. Pertama tim pendamping ya, tim itu bisa ketua bisa anggota, atau yang berikutnya adalah dari IPB, kan IPB punya hak paten tuh, bisa kan nanti kita sampaikan tuh, tapi harus izin kan untuk menggunakannya. Nah itu yang prioritas. Kalau nanti wah dia butuh ini tapi kita nggak ada punya di IPB, adanya di UGM, boleh, boleh ya. Tapi jangan semuanya dari luar, nggak boleh. Mungkin satu saja boleh dari luar ya. Misalkan ada 2 atau 3 teknologi yang mau diantarkan ke mitra, ya duanya dari IPB, satunya dari luar boleh gitu ya. Tapi jangan semuanya dari luar. Saya kira itu, Yona ya. Baik, terima kasih Prof. Wayan. Bagaimana Pak Salahuddin? Apa ada tanggapan terkait definisi teknologinya? Mungkin sambil menunggu Bapak Ibu Ya. bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Mumpung ada fasilitasi forumnya dari DPMA. Baik, sudah cukup jelas Prof. Wayan Ya. terkait definisi teknologi yang tadi. Ya. Jadi sambil menunggu ya, jadi Bapak Ibu, perguruan tinggi pelaksana kan belum pernah ya mendapatkan dana sebesar itu. Jadi kalau dapat dana 100, 150 sangat senang itu didampingi sama kita ya. Gitu. Jadi artinya ini sama-sama saling memberi manfaat ya Bapak Ibu. Jadi saya kira mereka tidak keberatan gitu. Kalau harus memberikan separuh dari dana yang didapat dari apa DPPM Dikti itu diberikan ke kita, saya kira nggak masalah. Asal dibicarakan di awal baik-baik gitu ya. Nanti semua pertanggungjawabannya oleh mereka itu. Nanti honor mereka
apa namanya menyiapkan dokumennya, kita tinggal terima transfer dari mereka begitu ya kira-kira. Dan kita juga masih berhak mendapatkan dana perjalanan, nginap dan sebagainya, lumsum boleh ya gitu. Baik. Ada pertanyaan Bapak Ibu atau sudah jelas apa yang saya Oh, sampaikan? satu lagi, Ya, Prof. silakan Wayan. Pak Sulis ya. Silakan, Prof. Wayan. Mas Sulis. Ya, Ya. Kalau maksudnya tidak dalam kapasitas berproduksi, tetapi dalam kapasitas peningkatan wisata, begitu masuk ya, Prof. Wayan ya? boleh Pak, boleh. Jadi Oh, wisata itu kan, nah kalau Bapak sekarang tinggal wisata itu nanti rencananya dikelola oleh siapa? Kalau oh ya, dikelola oleh masyarakat, berarti nanti, masyarakat ya. nah kalau dikelola oleh masyarakat dan nanti dia akan mengutip tiket, berarti itu termasuk adalah masyarakat yang nanti produktif Pak, karena dia Produktif ya. mendapatkan duit dari kegiatan itu. Ya, ya. Nah, berarti itu, tapi sebetulnya tidak, misalkan baru baru mau dibina ya, Gagas. baru mau dibina. Nah, tapi Bapak boleh itu apa namanya menyiapkan apa sarana prasarana untuk wisatanya itu gitu ya. Boleh membantu di situ. Tentu, tapi kita harapkan di akhir tahun nanti harus ada tuh sedikit apa mulai wisatawan datang, berapa jumlahnya diperkirakan lah, dijanjikan lah Hmm. misalkan dari 0 menjadi 100 gitu atau 1000 gitu atau 500, Hmm. itu harus ada Hmm. keluar Pak Sulis, karena Hmm. memang targetnya kan akan ke sana gitu ya. Jadi Ya. nggak harus banyak-banyak dulu, tapi paling tidak kegiatan kita sudah membuka jalan bagi mereka gitu ya. Hmm. Ya, ya. Siap, terima kasih. Oh, Ya. jarak tadi berpengaruh ya, Prof. Wayan ya? Iya, dibatasi Hmm. 150 km ya dari perguruan tinggi Iya, iya. pelaksana ya. Dari Oh, IPB enggak, pelaksana ya, dari ya, IPB enggak, IPB enggak ada hubungan ya. ya, ya. IPB Siap, mau siap. ya, jadi yang penting dari perguruan tinggi pelaksana dihitungnya itu ya. 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 Makanya Turun, cari kalau makasih. kalau 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 daerahnya jauh sekali, Bapak cari perguruan tinggi yang dekat dengan Iya, dengan iya. daerah itu gitu Iya. ya, supaya supaya gampang dimonitor Pak gitu Ya, ya. Ya. Gitu. ya. Siap. Ya. Terima kasih Pak Sulis ya. Tur nuhun, atur nuhun. Ya. Baik, terima kasih Pak Sulis, Prof. Wayan. Prof. Wayan izin mungkin Ya. sebagai Prof. Wayan tahun lalu ikut Kosa Bangsa gitu, boleh testimoninya Prof. Wayan. Ya, ya apa namanya sebetulnya gini ya, saya tuh kan memang tidak mengajukan proposal, tetapi ditugaskan membina ya. Jadi ditugaskan membina. Jadi ya intinya sebetulnya kita tahulah proposal yang baik itu seperti apa ya, karena kan apa apa kita tahu apa semangat Kosa Bangsa seperti apa ya. Jadi intinya adalah kita ikuti ya apa kriteria yang ditetapkan oleh program Kosta Bangsa ya, persyaratan-persyaratan baik administratif tadi ya, dokumen-dokumen yang harus apa lengkap ya dipenuhi, kemudian nanti substansinya ya. Tadi kan yang penting adalah kita rencanakan ada 2 mitra sasaran. Nah, masyarakat yang mitra sasaran itu harus diketahui dulu oleh kita ya, oleh perguruan tinggi pendamping dan pelaksana tuh status sekarang tuh seperti apa. Oh, dia miskin, dia pendapatannya 100.000 per bulan gitu. Wah, ini sangat ekstrim kan miskin. Nah, sekarang kita mau berdayakan mereka gitu. Nah, jadi kita harus tahu kita mau tingkatkan berapa tuh masyarakat itu, dengan apa ya, dengan teknologi apa gitu ya. Nah, harus ada peningkatan gitu. Jadi kalau status yang sekarang tuh 100.000 nih, kita mau tingkatkan 500.000. Nah, masuk akal nggak kita introdusir apa kegiatan ini gitu ya. Jadi artinya adalah semua harus terukur ya, semua harus terukur dan logis gitu. Jangan sampai banyak tuh proposal-proposal diajukan antara kegiatan dan anggaran beda ya, ya. Kegiatan dan anggaran beda. Kegiatannya ada pelatihan, ada pemberian alat, di anggarannya tidak ada alat gitu. Nah, itu kan jadi aneh ya. Jadi tolong ini disinkronkan ya antara kegiatan dan anggaran. Jadwal juga demikian tahapannya ya. Jadi tahapan pemberdayaan masyarakat itu harus ada 5 tahapan, yaitu sosialisasi,
setelah kita sosialisasikan tentang apa yang akan kita lakukan di daerah itu, baru kita lakukan pelatihan, ya. Itu harus ada tuh tahapan pelatihan, ya. Kemudian ada tahapan penerapan teknologinya. Kan tadi kita diperkenankan membeli alat, kemudian alat ini kita berikan ke masyarakat, mitra sasaran, dia gunakan ya, untuk berproduksi atau untuk meningkatkan layanan, boleh gitu ya. Ya. Nah, itu setelah itu kita dampingi ya. Jadi jangan hanya kita berikan alat kita tinggalkan, bukan. Kita dampingi sampai si masyarakatnya tuh berhasil menggunakan teknologi yang kita berikan. Gitu ya. Sampai nanti bagaimana kita menjamin keberlanjutan, misalkan nih tadi eh, lembaganya belum terbentuk. Yang mengelola nanti misalkan tadi kalau bencana, oh alat bencana kita berikan, siapa nanti yang ngelola? Nah, itu harus kita siapkan lembaganya gitu. Jadi intinya adalah sempurna lah ya, semua lengkap ya kita tulis sehingga tidak ada yang tertinggal gitu. Bahwa kita tidak hanya sekedar memberikan sinterklas, membagi-bagi peralatan gitu ya. Tetapi memang benar-benar teknologi yang kita berikan itu digunakan oleh mitra untuk meningkatkan kesejahteraan gitu ya. Kira-kira seperti itu triknya ya. Baik, terima kasih Prof. Wayan. Baik, Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya dipersilakan dan jangan lupa Bapak Ibu untuk diajukan proposalnya dan harapannya ini ya Bapak Ibu tidak mendekati tenggat gitu ya, takutnya banyak error gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya silakan. Oh, baik. Ada pertanyaan lagi, Pak. Untuk mengecek teknologi yang dipunyai IPB di mana ya, Pak? Di ini di subdirektorat yang kalau nggak salah di bawah riset dan inovasi ya. Antara dua ya, Direktorat Riset dan Inovasi atau di LKST itu ya. Ada juga di LKST juga ada datanya, dan di Direktorat Riset dan Inovasi juga ada datanya ya. Yang bagian HKI itu kalau nggak salah Pak siapa ya, Pak orang Bali itu Pak Atnyane ya, itu ya, itu tanyain aja, itu ada dia teknologi yang statusnya paten atau paten sederhana gitu ya, bisa ditanyakan ke situ ya. Oke. Baik. Terima kasih, Prof. Wayan. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan ragu untuk bertanya gitu ya kepada tim dari DPMA, dapat menghubungi kontak person Mbak Isti. Silakan Bapak Ibu ditanyakan gitu ya yang banyak kalau perlu supaya proposalnya nih banyak yang submit dan possibility untuk lolosnya juga tinggi ya insya Allah ya Prof. Wayan. Ya, Nanti kita jadi akan ya. kita akan coba jembatani juga ya untuk Ya. disupervise dengan Prof. Wayan pastinya. Jadi Bapak Ibu jangan ragu untuk mengkontak Mbak Isti sesering mungkin gitu ya Bapak Ibu ya supaya eh, proposalnya nih bagus gitu untuk disupervise oleh Prof. Wayan. Mungkin kalau Bapak Ibu yang tidak ada pertanyaan lagi gitu ya, mungkin sedang memikirkan ide besarnya gitu ya atau mungkin yang sudah ada. Kita akhiri dulu mungkin ya sesi diskusi pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan juga terima kasih kepada Prof. Wayan yang bersedia menjadi narasumber, selalu bersedia sih lebih tepatnya Pak ya. Kalau kalau di kami Prof. Wayan nih wah luar biasa sekali. Baik, Bapak Ibu, saya mohon izin tutup. Sekali lagi, jangan lupa untuk diajukan, semangat selalu. Jangan sungkan Bapak Ibu untuk bertanya dengan DPMA, dengan Mbak Isti, silakan. Saya mohon izin tutup. Dan kepada Prof. Wayan juga mungkin open ya Pak ya, ketika nanti Ya. ada Bapak Ibu yang ingin disupervise. Ya, tentu terbuka ya. Jadi saya tuh ingin proposal dari IPB banyak masuk ya, banyak yang mengajukan. Mungkin nanti akan ada kuota kalau terlalu banyak, tapi kan nggak apa-apa daripada yang proposal yang mengajukan sedikit ya kita nggak berharap banyak nanti yang didanai gitu ya. Ya, saya kira seperti itu. Jadi welcome lah ya Bapak Ibu, silakan ngajukan ya. Cari nih partner dulu lah, cari partnernya dulu perguruan tinggi mana, kebutuhannya apa, terus kita punya teknologinya apa begitu ya. Oke, saya kira itu poin yang di awal itu ya. Ya. Baik. Saya kira Baik.
Terima Oke, nanti kasih. nanti ada bahannya saya kirim ke DPMA ya, materi yang Baik, kedua. Oke. Ya, baik. Nanti kita akan share setelah ya, dapat PPT dari Pak ya, Wayan. ya, Terima baik. kasih Bapak Ibu semuanya. Prof. Wayan, terima kasih. Saya Ya, mohon izin tutup. ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.